إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على سيدنا وقدوتنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوته من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال تعالى قبل أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأخيرا تنبيها لنا ولكم جميعا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ونحن على ذلك من المؤمنين. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di hari yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, di Sayyidul Ayyam ini. Setiap minggu kita rutin kita lakukan, tidak lain adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kata yang patut kita sebutkan mengawali aktivitas kita, yaitu adalah alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, segala kebaikan adalah milik Allah. Segala prestasi yang kita rasakan, segala kenikmatan yang kita rasakan, semuanya itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak satu pun di antara kita manusia yang berhak mengakui bahwa prestasi yang kita raih dalam kehidupan kita itu adalah milik kita. Karena itu adalah hakikatnya memang jatah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan seharusnya kita punya kewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara sekian nikmat yang kita terima dalam kehidupan ini, jika kita ingin menghitungnya, nikmat-nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka tak mungkin kita akan menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, begitu Al-Quran mengatakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak mungkin kalian akan dapat menghitungnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita patut bersyukur karena di antara sekian banyak nikmat yang tak pernah bisa kita hitung itu, ada nikmat yang nilainya meskipun itu ditukar dengan emas sebesar bumi ini, maka nikmat itu tidak mungkin kita tukarkan. Itulah nikmat iman yang masih ada di dada kita. Itulah nikmat iman yang masih ada di dalam hati sanubari kita. Sehingga dengan iman itu kita tergerak di hari ini
untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di suatu hari nanti, di padang mahsyar, di akhirat nanti, di hari pengadilan nanti, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ard dhahaban walau iftada bi. Ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin." Sesungguhnya orang-orang yang kafir kemudian dia mati dalam kondisi kafir, maka tidak akan diterima walaupun mereka berusaha untuk menebus kekafirannya, menebus kesalahan kekafirannya itu, meski mereka memiliki emas sebesar bumi ini, maka mereka tidak akan bisa menghapus kekafiran itu. Itu artinya keimanan yang kita miliki lebih hebat dari emas sebesar bumi ini. Oleh karena itu, tak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang diberikan keimanan selain dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, khatib ingin mengajak kita semuanya merenungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah 49, yaitu surah Al-Hujurat, yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha. Innallaha samii'un 'alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian ayat berikutnya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu tinggikan suaramu ketika kalian di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti suara sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Bisa jadi amal-amal kalian nanti akan hapus sedangkan kalian tidak menyadari. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang mampu merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berhasil teruji hati mereka untuk bertakwa, dan bagi mereka adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari beberapa ayat ini maka ahli tafsir Syekh Al-Jazairi dalam tafsirnya Aisar Tafasir lil Jazair menyimpulkan bahwa yang pertama, sebagai orang-orang yang beriman, maka Islam, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menerapkan syariat kepada kita agar kita punya adab, agar kita punya akhlak, agar kita punya tata krama. Jika ini ayat ini secara tekstual langsung kepada sahabat, kepada Nabi, agar sahabat itu punya adab, punya tata krama, punya akhlak kepada Nabi secara langsung. Tapi hari ini kita tidak bertemu Nabi lagi. Tetapi kita perlu perhatikan, karena ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ulama warathatul anbiya." Ulama adalah pewaris para nabi. Oleh karena itu, kita harus hormati, kita harus beradab terhadap para ulama. Karena ulama itu adalah estafet, melanjutkan estafet misi Rasulullah SAW. Karena mereka itulah yang bertanggung jawab Islam dan agama ini masih ada, masih tersebar di muka bumi ini. Maka kita patut berakhlak dan beradab pada mereka.
Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ini mengingatkan kepada kita bahwa orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah, maka dia harus beradab kepada para ulama. Harus beradab pada para ulama. Mungkin kita tidak bisa membantu secara fisik, mungkin kita tidak bisa membantu secara ekonomi, mungkin kita tidak bisa membantu secara fasilitas untuk mereka berdakwah, tetapi minimal kita tidak melecehkan para ulama. Ini penting menjadi teladan bagi kita orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang yang beriman jika tidak punya adab, jika tidak punya akhlak, itu bisa menyebabkan amal ibadah kita hapus. Batal semua sholat kita, batal semua saum kita, batal semua zikir kita, jika kita tidak menghargai dan tidak beradab kepada ulama. Di sini disinggung di dalam ayat ini, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Boleh jadi amal kalian itu akan hapus, sedangkan kalian tidak menyadari. Kemudian yang ketiga, kita harus menghormati situs-situs Islam, terutama adalah masjid, tempat ibadah kita, tempat bersuci kita, mensucikan diri hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya itu kita harus beradab. Tidak boleh kita bersikeras, bersuara keras di masjid. Tidak boleh kita bertingkah laku semena-mena di masjid, karena masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada para ulama, kepada orang-orang yang berjasa untuk menyebarkan Islam dan syariatnya, maka mereka itu adalah pewaris para nabi, harus kita hormati. Hati-hati ketika kita melihat media massa, medsos, maka hal-hal yang semacam itu harus kita hindari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba pilihannya, untuk menjadi hamba-hamba yang selalu on the track, di atas rel syariah yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya kepada kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qali hadza fa astaghfirullahal adzim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mereka mengirimkan salawat kepada Nabi. Oleh karena itu, bersalawatlah kepada Nabi. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah, bacakanlah salawat kepada Nabi dan salam yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim
وبارك وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb kami, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni segala kelalaian kami, ampuni segala keterbatasan kami. Ya Allah ya Rabb kami, angkatlah semua wabah, angkatlah semua bala, angkatlah semua kezaliman, angkatlah semua kesesatan yang lahir maupun yang batin, khususnya di negeri kami Indonesia dan umumnya di negeri kaum muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.